pengaruh perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Tanggulangin Sidoarjo dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggito Agustino dari Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 202040010023. Dalam pagi hari ini saya akan mewawancarai Bapak Sekretaris Desa Panjang Tanggulangin Sidoarjo dengan judul pengaruh perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Tanggulangin Sidoarjo dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Wahyu Ardianto, selaku Sekretaris Desa Panjang Kecamatan Tanggulangin. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mas Dino untuk produk hukum buku nomor 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Mana tanggapan Pak Dari terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun? Tanggapan saya selaku pemerintah desa kan meliputi pemerintah desa, perangkat desa, dan BPD, selaku itu bahwasanya tanggapannya itu positif. Kenapa seperti itu? Dikarenakan masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun 3 kali masa jabatan menjadi 8 tahun 2 kali masa jabatan, itu potensi untuk perkembangan kemajuan di desa itu lebih maksimal, dikarenakan memang kondisi 6 tahun dan 8 tahun itu beda 2 tahun 2 kali anggaran, sehingga ketika misalkan 6 tahun usulan daripada masyarakat untuk pembangunan di tingkat desa itu tidak selesai, maka dengan 8 tahun itu diharapkan usulan di masyarakat itu sudah selesai dalam satu periode masa jabatan kepala desa. Walaupun di dalam perencanaan penganggaran itu pun tidak menutup kemungkinan adanya post major seperti kayak COVID-19 kemarin itu kan juga itu sudah berapa tahun mengurangi pembangunan yang ada di desa, karena pengalihan anggaran dari rencana kegiatan pembangunan ke prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan Menteri Desa dan lain-lain. Terima kasih. Baik Pak, itu tanggapan dari segi positifnya. Jika dari segi negatifnya, apakah ada Pak Dari? Namanya juga kehidupan, ada positif ada negatif. Jadi memang kalau dari segi negatifnya memang ada, dengan masa jabatan total ketika dibuka itu 8 tambah 8 16 tahun. Ketika misalkan kepala desa itu menjabat di usia awal itu 40 berarti, atau mungkin 50, ketika 2 kali masa jabatan itu umurnya sudah terlalu tua. Jadi karena pos negatifnya itu tidak ada batasan maksimal usia sampai berapa, jadi hanya ada 2 kali masa jabatan. Sedangkan untuk kepala desa itu saat ini mungkin se-Indonesia mayoritas ketika dia mencalonkan sebagai kepala desa itu umurnya itu sudah menengah ke atas, usia mapan. Kalau misalkan 16 tahun 2 kali menjabat, di jabatan yang kedua mungkin sudah terlalu tua dengan perkembangan teknologi berbanding terbalik. Jadi sama kayak perangkat desa juga, mungkin perangkat desa ya sudah tua, masa jabatannya sudah 50 lebih umurnya, kemudian dengan teknologi saat ini mau tidak mau mereka harus mengikuti, tetap nggak bisa mengejar apa ya. Sekarang sistemnya pakai aplikasi, sedangkan perangkat desa dulu pakai manual. Jadi mengejarnya itu terlalu berat seperti itu. Makanya di desa itu perlu adanya staf pemerintah desa itu untuk membantu misalkan
aplikasi karena sistemnya sekarang pakai aplikasi ada 20 lebih aplikasi setiap desa. Baik, menurut Bapak dalam masa jabatan 8 tahun dapat mengembangkan desa dengan baik ini seperti apa ya Pak Jari? Dengan 8 tahun dapat mengembangkan desa dengan baik. 8 tahun adalah waktu yang ideal sebenarnya dalam penyusunan RPJM desa, karena di 8 tahun itu kita bisa cover usulan-usulan dari musyawarah desa sehingga pembangunan supra di tingkat desa itu lebih merata, apalagi kondisi kayak di desa kita ini kondisi wilayahnya itu berpecah-pecah juga luas, sehingga ketika kita hasil musyawarah itu kita bangun di tingkat desa itu, kita harus memilih dan memilah mana skala prioritas yang harus didahulukan. Dengan jangka waktu 6 tahun RPJM kita tahun ini itu tidak bisa selesai semuanya dikarenakan ada post mayor COVID-19, sehingga kita ada tambahan 2 tahun itu kita harus mereview ulang tentang RPJM kita di tahun 2019-2024 dengan tambahan lagi 2 tahun. Hasil review itu kita jadikan RKPDes sehingga nanti di dalam RAPBDes dan APBDes tahun 2025 itu bisa tepat sasaran, karena memang post mayor tadi yang saya bilang tadi memang kondisinya skala prioritasnya bukan lagi di tingkat pembangunan waktu itu, tapi di tingkat kemanusiaan. Baik Pak Jari, jika tanggapan Pak Jari seperti itu, apakah sumber daya manusia atau perangkat atau pegawai di desa sudah memadai dan mampu memilih kompeten dalam membangun desa? Sumber daya di pemerintahan desa, kalau kita bilang sumber daya atau SDM di pemerintahan desa itu untuk saat ini di desa kita ini komposisinya sebagian tua, sebagian muda. Jadi kalau dulu sebelum ada penjaringan perangkat itu masih lebih ke dominan orang tua. Memang di desa itu untuk tingkat pembangunan itu lebih baik SDM desa, karena memang dari tingkat kayak misalkan aplikasi pelaporan atau aplikasi dan sebagainya itu memang SDM yang disebutkan adalah SDM anak muda. Tapi ketika ada permasalahan di desa, mungkin untuk urusan pertanahan atau sengketa lain-lainnya, itu SDM yang tua atau sebelah bahasa Jawanya wong tua itu lebih dihubungkan di situ. Jadi memang komposisinya itu SDM-nya kalau bisa memang di desa itu ya campuran antara anak muda dengan tua sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misalkan kepala dusun mungkin SDM-nya yang tua tidak permasalahan, tapi kalau untuk misalkan perencanaan atau pemerintahan yang berhubungan dengan kabupaten atau mungkin kecamatan itu SDM-nya yang muda. Tapi memang urgensinya sih tidak terlalu urgent, memang kondisinya seperti itu ya diterima seperti itu, dimaksimalkan semaksimal mungkin seperti itu. Baik Pak, upaya apa yang dilakukan Pak Jari dalam meningkatkan sumber daya manusia tersebut? Dalam meningkatkan sumber daya manusia, kalau pertanyaannya yang di atas tadi tentang sumber daya manusia di pemerintahan desa ya. Iya. Kalau yang ini sumber daya manusia pemerintahan desa, apa sumber daya manusia di masyarakat desa, kalau Iya. konteksnya. Kalau di pemerintah desa upayanya ya kita memaksimalkan tenaga atau perangkat desa yang ada di desa kembalian, yaitu menyesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Dalam artian menyesuaikan itu kemampuannya dia itu di mana, di lapangan atau di administrasi. Akhirnya kita melakukan rotasi atau mutasi jabatan seperti itu. Kalau di SDM warga desa sendiri itu
kita di luar konteks SDM masyarakat desa kita sendiri ya, karena memang kalau menyangkut masalah ekonomi SDM bagaimana kita meningkatkan ekonomi itu mungkin masih. Baik Pak, apa ada hal yang lain yang membuat Pak Cari sepakat dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun? Kalau saya sih selaku sekdes itu sepakat dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun, karena kalau di masyarakat itu mungkin kalau beda ya, kita bilang masyarakat perkotaan dengan pedesaan ya, di samping hal-hal yang di atas tadi kayak misalkan RPJM atau usulan-usulan warga dan sebagainya, di luar konteks itu di tingkat desa itu biasanya itu ketika pilkada itu rawan konflik di masyarakat, istilahnya hawawo, aku wongi iko, iku wongi itu dan sebagainya seperti itu. Jadi istilahnya kubu si A dengan kubu si B, permusuhan antara calon satu dengan calon yang lain dengan rentang 6 tahun itu masih terlalu kayak, biasanya orang itu 4-5 tahun itu masih kadang-kadang masih musuhan. Mungkin dengan 8 tahun itu sudah mulai mereda. Itu dampak secara tidak lanjut di masyarakat ya, itu kan juga nanti berhubungan dengan pembangunan di desa juga misalkan seperti itu. Tapi kalau memang itu ya memang 8 tahun, karena memang jabatan kepala desa itu kan jabatan politik, sehingga memang kebijakan dari kepala desa, walaupun memang nanti sebelum perubahan kebijakan itu ada musyawarah desa, juga ada RW dan sebagainya, itu lebih maksimal di angka 8 daripada di angka 6. Itu kan lebih mengembalikan ke undang-undang yang lama saja. Baik Pak, apakah dengan perubahan masa jabatan Kades tersebut ada potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pak? Potensi pastinya ada, namanya bukan potensi. Tapi kembali lagi ketika kebijakan yang di atasnya, entah itu Permendagri atau Permendes atau Permenku atau mungkin Perpu, tergantung dari kebijakan di atasnya juga. Kenapa seperti itu? Karena Perdes tidak bisa melawan yang atas, jadi urutannya kan turun ke bawah. Jadi tentang kebijakan kepala desa dengan masa jabatan 8 tahun itu tetap tergantung dengan kebijakan yang di atasnya. Jadi di desa hanya memaksimalkan apa yang ada di tingkat desa. Jadi memang kebijakan di tingkat kabupaten, misalkan dengan adanya di kabupaten seperti kemarin lomba Sidorsi, salah satu lomba juga itu ya, itu kita ikut lomba itu juga tujuannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa. Mungkin kalau kita lihat di Unjanegoro itu kita bilang peningkatan ekonomi ya, peningkatan ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena memang akses manfaatnya di lingkungan sekitar untuk warga sekitar itu sudah sangat berhasil. Baik Pak. Baik Pak, bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut Pak Dari? Cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama, yaitu dengan melakukan istilahnya seperti ini, kita ngasihnya itu umpannya, bukan kita ngasih istilah pancing, kita ngasih pancingnya, bukan kita ngasih ikannya seperti itu. Jadi kita bagaimana caranya membuat usaha atau yang bisa menghasilkan uang di lingkungan masyarakat sekitar dengan modal dari APBD itu, seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi tentang Tunden Barejo itu ya, di program Sidorsi Kabupaten itu, di situ kita ngasih pancingnya di situ, masyarakat yang usaha sendiri, pengembangannya di masyarakat sendiri, bukan kita ngasih bantuan. Memang ada bantuan, bansos dan sebagainya, PKH, NT dan sebagainya, tapi itu wewenangnya itu bukan di desa, wewenangnya itu adalah di
kabupaten dan pusat. Desa hanya mengusulkan nama-nama yang berhak, keputusannya nanti dari desa. Baik Pak. Baik. Menurut Pak Cari, apa ada cara lain dalam meningkatkan prestasi desa dalam nilai kesejahteraan masyarakat? Meningkatkan prestasi desa dalam kesejahteraan masyarakat. Kalau selama ini untuk di desa itu sesuai dengan yang saya sampaikan di awal itu kita pedomannya tetap dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi istilahnya itu kita itu sudah ada realnya, kita tinggal mengikuti real itu aja. Nah, ujungnya adalah di perdes, peraturan desa. Bagaimana di dalam perdes itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, misalkan untuk area pertanian, ketahanan pangan, atau mungkin untuk peningkatan UMKM, tapi tetap jalurnya itu adalah bukan kita memberikan ikannya, kita memberikan pancingnya, kecuali untuk keadaan khusus seperti mungkin jangan lihat di depan itu di pendopo itu ada posyandu, itu adalah posyandu jiwa. Jadi orang-orang yang dengan gangguan mental kalau di desa ini ada orang di 30-an orang yang gangguan mental itu di situ kita adakan posyandu dan puskesmas untuk istilahnya ngasih obat sebagainya. Baik. Jadi apakah menurut Pak Cari dengan masa jabatan kepala desa 8 tahun ini dapat memberikan kenaikan prestasi kesejahteraan masyarakat desa? Dapat. Dengan 8 tahun ini dapat. Kenapa? Dapat karena memang kondisinya nanti di review RPJM kita tahun ini itu prioritas penggunaan anggarannya kan juga beda lagi dengan waktu kita buat RPJM tahun 2012 RPJM di kabupaten juga beda. Jadi kita berkesinambungan antara RPJM desa dengan RPJM kabupaten, sehingga nanti acuan pembuatan review RPJM kita itu adalah dari RPJM kabupaten. Walaupun kita tahu tahun ini ada pemilihan bupati, mungkin ada juga lagi perubahan di RPJM pergantian bupati. Tapi memang dari program bupati sebelumnya kan juga ada beberapa poin-poin karena yang mungkin bisa disambungkan dan harus disambungkan dengan program-program di desa seperti contohnya tadi di Gresik itu programnya bupati itu desa mengikuti. Jadi termasuk untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di situ. Memang kalau pengaruhnya ya pengaruh. Baik Pak, jika dalam jangka waktu yang lama tersebut, apakah masih terdapat program kerja yang belum terselesaikan? Program kerja yang belum terselesaikan itu kemungkinan masih bisa, kemungkinan, saya bilang kemungkinan ya. Kenapa seperti itu? Karena dari pengalaman saya di tahun 2019 kita buat RPJM sampai dengan tahun 2024 dengan Posmayer COVID-19 itu banyak sekali pembangunan yang tertunda karena anggarannya terserap untuk COVID, entah itu BLT atau mungkin untuk penanganan COVID sendiri di pusat desa. Jadi pos belanja anggaran COVID, Posmayer dan desa itu diharuskan berapa persen dari RPJM, tapi itu di saat pembuatan RPJM itu tidak ada, sehingga kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan di awal misalkan di RPJM tahun 2020-2021 itu tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya terserap untuk kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya perpanjangan 8 tahun atau kita nambah 2 tahun yang seharusnya kita kepala desa kita habis di bulan Mei tahun 2024 ini, ada tambahan lagi 2 tahun, kita harus mereview tentang RPJM kita untuk 2 tahun ke depan, dan usulan masyarakat itu sudah kita tampung, sudah kita terima, kita survei, tinggal kita nanti menentukan skala prioritas yang mana yang kita berikan di
masyarakat itu. Jadi memang prosesnya itu tahapannya adalah di RKPDes, di RKPDes sebelum jadi RAPBDes, kemudian di musrenbang juga nanti usulan-usulan masyarakat itu kita pilih dan bilang mana yang kita alokasikan untuk anggaran desa, mana yang kita usulkan untuk dinas terkait, misalkan dinas pertanian atau mungkin dinas perhubungan untuk bisnis dan sebagainya. Jadi memang usulan masyarakat itu sangat-sangat banyak, tergantung nanti bagaimana kita mau bilang untuk ini di desa atau di kabupaten atau mungkin sampai di legislatif besar. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dari wawancara saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.